Kembali bersama Dea One Service. Kali ini kita akan mengaplikasikan rangkaian kontrol modul top loading pada WH1093i. Langkah awal adalah membuka tutup atas mesin cuci WH1093i. Membuka panel kontrol untuk mencari posisi kontrol modul top loading yang akan kita pasang. Harus mengkondisikan posisinya sehingga memudahkan pada saat dioperasikan. Setelah terbuka, lalu melepaskan kabel-kabel soket yang masih menempel pada modul. Setelah terlepas, akan segera melepas modul yang rusak untuk memposisikan kedudukan kontrol modul top loading yang kita akan pasang. Terlebih dahulu melepas modul yang telah rusak untuk mencari posisi penempatan modul top loading, karena kondisi dari panel kontrol yang diisi oleh modul lama, maka akan disesuaikan posisinya menyesuaikan bentuk daripada kontrol modul. Penempatannya sebisa mungkin kondisinya memudahkan kabel kontrol modul untuk masuk, sehingga harus melepas rangka daripada modul asli, memposisikan sehingga penempatannya cukup sistematis dan tidak mengganggu operasional dari modul top loading pada saat dipakai. Adapun kontrolnya disesuaikan posisinya sehingga nyaman ketika dioperasikan. Penempatan modul harus dibuat sekuat mungkin. Jika perlu dibaut agar kuat, karena nantinya ketika dioperasikan itu biasa ada goncangan yang kuat, sehingga dengan dikuatkan akan tetap terjaga, tidak terpengaruh posisinya ketika mencuci, ketika spin.
modul tidak akan bergerak atau terlepas ketika ada hentakan yang kuat. Inilah posisi akhir penempatan modul pada panel kontrol. Posisinya telah sistematis, cukup mudah posisi kontrolnya, sehingga nantinya memudahkan pada saat operasional. Kemudian melepas tutup belakang mesin cuci untuk melepas fan bel dan dinamo, kemudian mengkondisikan kabel yang akan nantinya digunakan untuk kontrol modul top loading. Menyesuaikan posisi dinamo, kemudian memasang kabel pada soket dinamo untuk memposisikan kedudukan kabel-kabel yang akan digunakan, karena tidak semua kabel pada soket digunakan, hanya beberapa saja yang digunakan sesuai rangkaian kontrol yang sudah kita pernah jelaskan sebelumnya. Mengkondisikan soket pompa, karena kabel pompa ini masuk dalam rangkaian, jadi kondisikan posisi kabel yang menuju ke pompa pembuangan, dikondisikan kabelnya, karena proses pada top loading ini memanfaatkan kabel pompa dan sudah disesuaikan posisinya. Ada 8 kabel yang nantinya diperlukan, yaitu 4 kabel dari soket dinamo, kemudian 2 kabel yang dari drain pump, kemudian 2 kabel dari electric valve. Ini adalah gambar rangkaian yang kita gunakan untuk merakit kontrol modul nantinya. Untuk merakit kabel, kami tidak akan jelaskan secara gamblang, karena pada prinsipnya sudah kita jelaskan cara merakitnya pada video sebelumnya. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum menyaksikan bisa melihat pada deskripsi, itu akan saya tampilkan linknya video terdahulu cara merakit modul top loading pada dinamo 1093i. Situ sudah kami jelaskan cara merakitnya secara jelas. Di sini kami hanya akan melewatinya dengan sedikit penjelasan tentunya. Prinsip utamanya adalah bahwa kontrol modul top loading itu mengontrol
putaran dinamo saat mencuci, putar kiri, putar kanan, kemudian mengontrol saat spin, dan juga mengontrol saat air masuk untuk mengisi drum, kemudian mengontrol pembuangan air. Adapun kecepatan dinamo itu yang mengontrol adalah dimmer. Jadi sistem kerjanya semi otomatis karena modul tidak bisa mengontrol pada kecepatan dinamo, sehingga masih dibantu oleh kita sebagai pemilik mesin untuk mengontrol kecepatannya. Itu saja kelemahannya, dia tidak bisa mengontrol keseluruhan, hanya sebatas yang ada di modul, kontrol yang ada di modul. Dan juga relay 2 biji itu, 2 VCS itu digunakan untuk membantu mengontrol dinamo untuk putaran kiri dan putaran ke kanan. Kita akan mencoba hasil rakitan kita dengan mengetes pada posisi spin. Sudah dipilih posisi spin, kemudian start, maka modul mengontrol dinamo untuk melakukan spin atau pengeringan. Kemudian dimmer diputar untuk didapati kecepatan putar dari dinamo yang kita inginkan. Jadi kecepatannya kita yang mengontrol, modul tidak bisa mengontrol kecepatan. Jadi kita sebagai pemilik itu mengontrol kecepatan putar dari dinamo. Dalam proses pengeringan ini itu bisa dilihat besarnya arus listrik yang digunakan itu sekitar 0,7 ampere. Jadi cukup kecil, tidak juga terlalu besar, sekitar 0,6 sampai 7 proses spin. Mengkondisikan posisi peralatan kontrol yang mendukung, dibuat serapi mungkin posisinya pada mesin cuci. Tampak dimmer ditaruh di sebelah untuk kontrol kecepatan, kemudian posisi sensor air, kemudian posisi relay dikondisikan, dan tampak modul. Jadi dibuat serapi mungkin posisinya dan tetap memperhatikan keamanan safety, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi goncangan yang kuat pada saat mencuci. Posisi mesin cuci telah dikondisikan, kita akan mencoba proses pengeringan. Pada pengeringan ini, ketika di start, yang bekerja pertama adalah
pembuangan air drain pump. Kemudian beberapa detik akan dinamo berputar. Adapun kecepatan putar bisa dikontrol di dimmer yang telah kita sediakan, diputar seperlunya. Pada saat spin dengan kondisi tidak ada baju, terlihat stabil. Namun ketika ada baju pakaian di dalam mesin, maka akan menimbulkan goncangan, sehingga masih perlu untuk selalu dikontrol, dijaga, sehingga menghindari goncangan kencang yang bisa berakibat mesin cuci ambruk. Jadi mungkin ini salah satu kelemahannya, masih harus dijaga, dikontrol, tidak dilepas, dibiarkan gitu saja. Kemudian untuk proses mencuci ini akan melakukan pencucian setelah level air tercapai. Proses pencucian berlangsung, putar kiri, putar kanan, semua dikontrol oleh modul. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kita harus selalu mengontrol posisi mesin, karena biasanya akan terjadi goncangan yang kuat. Goncangan terjadi pada saat proses pembuangan air, saat bilas kemudian buang air, di situ akan terjadi spin kencang yang akan mengguncang mesin secara maksimal. Jadi perlu untuk selalu dijaga. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.